ibu saya dari Temon, Kulon Progo yang sekarang ada bandaranya itu, Bandara Iya. Lalu kemudian bapak saya dari Salatiga, bukan salah semua ya. Jadi kalau Salatiga, kemudian menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Saya masih ingat ilustrasi yang Dr. Prismarantika almarhum sampaikan itu. Kalau you kesini mentok, dek, pintu itu tertutup, jangan lupa ini masih ada jalan tembok ke sana. Jalanlah ke sana. Siapa tahu you belok ke sana ternyata ada pintu terbuka di situ yang memang tidak tampak dari sini. Jadi perlu keberanian untuk melangkah ke sana. Shalom, selamat datang di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, program studi Teologi Konseling Kristen. Luar biasa Pak. Nah, poin berikutnya lagi Pak mengenai keluarga. Kalau ini Pak, balik lagi dengan keluarga, pernikahan dengan istri, dengan ibu itu kurang lebih 30 tahun sampai saat ini Pak ya? Ya, 30 tahun betul. Nah, 92 sampai sekarang. Di 30 tahun itu kan Pak pasti banyak lika-liku. Bagaimana Bapak bisa mempertahankan keharmonisan di dalam istri dan anak di keluarga itu Pak? Bagaimana Pak? Iya. Saya memakai ilmu keseimbangan, ilmu yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Memang dikatakan bahwa seorang istri itu adalah pendamping yang setia atau rowang kang sembodo kalau dalam bahasa Jawa, atau teman hidup yang sepadan. Nah, suami tidak pernah disebut teman hidup yang sepadan bagi istri, tapi istri teman hidup yang sepadan. Tapi dalam prakteknya ada kalanya suami ini buntu nggak tahu apa-apa. Istri memang yang kemudian membuka jalan, dia memberikan dorongan dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya istri juga kebablasan. Lalu kita harus bagaimana? Nah, kita harus lebih baik mengalah tapi kemudian menang kemudian. Jadi jangan main prinsip saya suami saya harus lebih hebat dari istri saya, jangan begitu. Layani saja begitu merendah, nanti dia terasa loh aku kok jadi tinggi, aku posisinya nggak boleh terlalu tinggi. Nah ini kalau sesama di dalam Tuhan tentu ya. Wah, ya ampun, suamiku sudah hebat sekali merendahkan diri begitu rupa, aku harus merendah. Dan ketika merendah begitu, dia artinya tidak sedang gila dalam tanda kutip. Tadi kan saya bilang ini kebablasan tadi, ya kan? Suka arisan sini, arisan di sana, arisan di situ. Itu ibu-ibu biasa ngerumpi di sini, ngerumpi di sana, sampai suami pulang nggak punya makanan di rumah misalnya seperti itu. Atau sekarang suka gadgetan dan lain sebagainya seperti itu ya. Ada banyak sekali, tapi rupa-rupanya hampir sama seperti itu. Nah, suami yang harus tahu itu, nggak usah pergi marah-marah, karena itu akan mempermalukan diri sendiri, akan mempermalukan keluarga. Tenang, doakan terus, Tuhan yang akan mengubahkan. Karena dengan kita diam, Tuhan yang bekerja. Misalnya, istri sampai menyakiti begitu rupa, tapi sebetulnya itu balas dendam karena suami tidak memperhatikan sekian lama, numpuk ini. Kemudian kemeropok, lalu dia bikin ulah. Yang tujuannya balas dendam pada suaminya. Tapi kalau suami ini kemudian menyadari, saya pernah salah, lalu kemudian saya tidak sempurna, saya akan tunduk di bawah kuasa Tuhan, saya akan mendoakan dia. Doakan ketika, ini tumpang tangan ketika dia tidur, tanpa sepengetahuan dia. Menyerahkan, Tuhan yang akan membereskan itu biasanya. Berarti suami merendah di bawahnya istri juga tidak salah Pak ya, untuk supaya istri itu berubah. Ya, ada kalanya teori itu bisa dibenarkan, bisa dipakai seperti itu. Sampai saat ini kebanyakan terutama kaum bapak atau laki-laki itu kan gengsi, saya harus lebih tinggi daripada istri saya. Iya, dia akan menang dengan kemenangan palsu biasanya. Kemenangan formalitas. Jadi, ya, dia suami, wah, suami yang baik, istrinya juga, wah. Tapi kemudian ketika Anda nunut tidur di situ 1 bulan, Anda akan bisa menguak belang mereka.
bahwa ternyata di dalam mereka itu terjadi perang dingin atau pertempuran yang dahsyat, tetapi ketika tampil di luar seolah-olah harmonis. Ya kan? Seperti itu saya kira itu menipu itu ya. Rugi sendiri Beda kalau cover, seperti beda itu. isi, Pak. Makanya itu, jadi itulah makanya ada baiknya kita merendah lalu kemudian sama-sama. Toh nanti kalau pada batas tertentu istri akan terasa kok, oh kenapa suamiku sampai begitu, ya ampun kasihan ya, aku salah ini. Ya baguslah, kamu salah menyadari kesalahanmu sendiri itu bagus daripada aku menegur kamu. Karena kalau aku sampai negur kamu mungkin keras, mungkin tangan maju. Wah kalau sudah seperti itu kan, lihatlah tanda merah di pipi, itu gambaran tanganmu. Nah, sudah pulangkan saja ke rumah orang tua nanti kan. Baik Pak, nah itu sangat menarik sih bagi saya Pak. Karena banyak di luar sana keluarga yang tidak harmonis karena salah satu saling egois, saling meninggikan. Ya. Nah, tapi pengalaman Bapak luar biasa. Nah, mengenai satu poin pengalaman manis bersama ibu Pak, selain tadi bertemu di kampus mungkin sesama prodi, pengalaman manis apa Pak yang pernah Bapak alami? Iya, ada banyak hal sebetulnya. Kami mengalami banyak, jadi sulit menyebutkan satu persatu. Di beberapa kesempatan orang menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu hebat. Meskipun demikian, istri saya menganggap itu biasa. Seperti itu. Kamu nggak melakukan yang hebat, orang lain pun akan begitu. Tetapi kemudian ketika saya merasa hampa, tidak tahu apa-apa, dan istri saya menolong saya begitu, saya merasa, wow, ini luar biasa. Kamu istri yang luar biasa. Istri-istri orang lain mungkin akan meninggalkan suami yang begitu, nggak tahan. Tapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Dan akhirnya saya menghargai dia. Saya gini, kalau kita merasa bangga istri saya menceritakan ini, saya, kalau Anda memuji saya hebat, itu semua karena pengorbanan istri saya. Istri saya terima begini begitu, saya melayani Anda dengan baik. Ya, misalnya pergi pelayanan. Saya pernah salah loh. Saya pikir itu pelayanan untuk Tuhan itu nomor 1, untuk keluarga nomor 2. Dan saya pikir ketika saya punya istri itu betul-betul dia totalitas akan menolong saya. Apapun yang saya lakukan di luar sana untuk Tuhan, untuk jemaat, untuk apa, nggak ada masalah. Ternyata ada masalah. Dia perlu pujian, dia perlu dukungan, penghargaan, kamu hebat dan lain sebagainya. Dan saya tidak pernah melakukannya. Sementara saya memuji istri orang lain, memuji suami orang lain, wah kamu hebat, kalian harmonis, luar biasa itu. Dan orang yang saya layani juga, wah enak ya kalau dilayani Pak Eka ini, kayak kalau pendeta kayak Pak Eka ini bagus. Waktu itu gereja kami konteksnya belum punya pendeta. Lalu kemudian sampai suatu hari istri saya nangis ketika saya pulang, dan ini sulit saya lupakan. Dia menyanyi sambil menangis, sambil memeras cucian, sambil menjemur di tengah hujan itu. Jadi ada sebagian atap yang tidak kena hujan, dia di situ. Dia sambil menyanyi, saya baru pulang kehujanan juga. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Disitulah saya baru, ada yang salah berarti aku ini. Itu yang mentobatkan saya dalam tanda kutip, membuat saya bertobat. Saya harus memilih pelayanan itu tidak harus semua hari. Dulu saya pergi pelayanan itu 5 hari selain hari Minggu. Jadi hanya ada 1 hari off, tidak pergi pelayanan. Pulang kantor jam 4, udah saya hanya mandi sebentar lalu kemudian pergi pelayanan. Saya pegang paduan suara, pegang PA di beberapa wilayah, paduan suara juga sampai 2 wilayah. Saya suka kunjungan dan lain sebagainya. Tetapi setelah istri saya menyanyi sambil menangis, saya hancur. Yang kulakukan itu tidak ada gunanya untuk istriku. Yang kulakukan ini menyakitkan istriku.
disitulah itu pengalaman yang pahit sekaligus manis buat Berarti saya. bisa dikatakan kita pelayanan tapi kita jadi batu sandungan buat Ya, istri kita sendiri ya. juga ya. Ya betul, itu nggak ada gunanya. Dan kalau ini dipanjangkan misalnya misalnya saya harus menjauh sedikit ke sini, kamera menyesuaikan saya karena nanti saya takut nyemprot ini ketika menceritakan bagian ini. Bayangkan ketika anak-anak kami masih kecil, katakan usia remaja, SMP ke bawah. Lalu saya khotbah di mimbar nih, istri saya duduk di situ, anak-anak saya sambil jalan-jalan dan kita sebagai orang tua kita harus mengasihi istri, harus mengasihi anak-anak kita, menemani anak kita belajar, menemani mereka bermain. Lalu anak kami ini yang nggak pernah ditemani karena saya sibuk pelayanan ini bilang seperti itu. Kita harus jadi orang tua yang dihormati oleh anak-anak kita. Sekali lagi dia bilang seperti itu dan berkali-kali itu. Lalu teman yang di sebelahnya terganggu. Men, kamu ada apa ini? Kenapa kamu perat-perat selama ini bapak berkhotbah? Lalu dia bilang ke temannya, yang dilakukan ayah saya itu hanya bagus di mimbar, tapi kalau di rumah dia nggak bagus. Hancur pelayanan saya. Karena orang ini akan percaya, ini orang yang ngomong ini orang yang dekat dengan saya, anak saya sendiri. Pelayanan saya yang hebat di mimbar, di sekolah minggu, di kunjungan-kunjungan, nggak ada nilainya di hadapan orang-orang yang saya kasihi. Jadi harus ada keseimbangan antara melayani orang lain dengan melayani keluarga. Cinta Tuhan, nomor 2, cinta keluarga, cinta cinta pekerjaan, baru cinta pelayanan. Ini jangan dibolak-balik urutannya. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu yang paling dekat keluarga, ya kan? Baru sesamamu yang lebih jauh, siapa? Orang-orang di pekerjaan yang memberi honor atau gaji pada kita. Lalu baru pelayanan. Pelayanan yang terakhir, kecuali Anda pendeta. Pelayanan itu adalah pekerjaan adalah pelayanan Anda. Jadi satu, ya kan? Mau mana? Pelayanan. Mau kemana? Ya pekerjaan saya pelayanan. Oh iya, jadi satu. Tapi kalau Anda bukan pendeta, Anda harus 4. Cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta pekerjaan, cinta pelayanan. Ketika Anda balik urutannya, kacau hidup. Ini sudah teruji di banyak tesis, di banyak pengertian ketika kami diskusi. Ya benar juga ya. Untuk apa kita baik kepada orang lain di pekerjaan? Pekerjaan itu untuk siapa toh? Untuk keluarga. Betul nggak? Pelayanan pada orang lain, pada keluarganya sendiri nggak dilayani. Seperti cerita saya tadi. Gak ada gunanya, hopeless, rendah sekali nilainya, hancur. Makanya kita harus melayani keluarga. Saya paling takut ketika anak-anak mulai menjadi besar itu. Ini makin hati-hati cara ngomong, cara memberi solusi, cara memberi dorongan. Karena menasihati anak SD beda dengan anak SMP, beda dengan anak SMA, apalagi sudah mahasiswa dan lulus. Misalnya dalam hal ini, anak kami yang 2 sudah lulus. Kebetulan mereka dari informatika semua dua-duanya. Nilainya bagus. Pak Degudenya yang adalah pegawai negeri guru itu semua menyarankan kamu jadi PNS. Tapi mana ada anak sekarang mau jadi PNS? Nggak mau, dua-duanya nggak mau jadi PNS. Ya sudahlah, terserah kamu. PNS itu kan hanya masalah nanti punya pensiunan toh. Itu toh. Yang penting kita gajinya gede, kita simpan sekarang, investasi gini. Beda cara kami dengan cara ibu, dengan cara simbah apalagi. Ya benar juga, masa seperti itu saya serta-merta marah-marah di hadapan mereka. Saya harus selami seperti apa remaja itu. Seperti apa perubahan filosofi kehidupan sekarang ini. Ya benar juga, tidak selamanya harus bergantung pada pensiunan. Kalau memang gajinya bisa lebih besar sekarang, lalu diinvestasikan pada sesuatu seperti itu. Dan sudah ternyata terbukti, anak-anak muda yang hanya baru SMA atau masih kuliah itu uangnya banyak dibandingkan dengan orang tuanya yang sudah jungkir balik, putar kepala, peras keringat, peras otak seperti itu, gajinya kecil dari sisi ekonomi ya. Yaitu pengalaman kepada keluarga, kepada masa depan seperti itu.
Berarti jangan sampai dibalik teman-teman. Tadi ada berapa poin? Ada 4. Prioritas. Pertama itu Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, dan yang terakhir adalah pelayanan. Jadi jangan pula nomor satunya pekerjaan, Tuhan jadi nomor 4. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti kacau kata Bapak tadi. Nah, mengenai ini kita masuk poinnya lagi Pak, mengenai visi misi hidup. Apa itu Pak? Bapak memiliki visi misi hidup bagaimana Pak? Iya, saya sangat senang dengan kehidupan Yohanes Pembaptis. Saya juga pernah mempelajari siapa itu Tenzing Norgay. Dia seorang Sherpa. Sherpa itu adalah pemandu orang naik gunung. mirip itu. Yohanes Pembaptis mengatakan biar dia yang makin bertambah, aku makin berkurang. Karena tujuan hidupku itu bukan menjadi yang nomor 1. Aku mendahului dia, memang diutus oleh Allah, tapi aku memang jadi pendahulu saja. Tetapi dia yang harus bertambah, Yesus dalam hal ini. Saya suka sekali dengan itu. Makanya saya sebetulnya lebih suka menjadi wakil rektor atau yang lain daripada menjadi rektor. Ya. Ketika ditawari menjadi rektor, aduh enggak deh, jangan, tapi ya itu pergumulan tersendiri sebetulnya untuk saya waktu itu. Ya. Lalu kemudian misalnya Tenzing Norgay itu yang saya bilang jadi Sherpa. Dia memandu Sir Edmund siapa, lupa saya namanya, orang Inggris, bangsawan Inggris, naik ke salah satu bukit puncak di Himalaya. Dialah yang memandu dari bawah sampai tinggal setengah meter ke puncak dan menancapkan bendera. Dia bisa saja tetap di depan, dan Sir Edmund yang membiayai semua perjalanan ini tetap jadi orang nomor 2. Dia yang menancapkan, tapi dia tahu dia hidup untuk menjadi Sherpa. Dia hanya mengantarkan kehebatan orang yang telah membayarnya. Lalu di langkah terakhir itu dia tarik Sir Edmund, silakan Anda naik lagi satu kali dan tancapkan bendera, karena itu tujuan hidup. Tujuan hidup saya ketika diwawancara, hei Tenzing, kenapa kamu gak tancapkan saja, lalu kamu jadi orang terhebat di dunia ini yang pernah mendaki Mount Everest itu? Ini jawabannya, itu bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah menolong orang lain sukses. Nah, potongan kata itulah yang saya hidupi. Saya ingin membuat orang lain bahagia, lebih bahagia dari saya. Saya ingin membuat orang lain lebih pintar dari saya. Supaya tujuannya adalah saya saja membagikan pada Anda. Masa Anda akan tidak suka membagikan, pelit. Masa Anda akan pelit pada orang lain? Yesus sudah mengerjakannya itu lebih dahulu untuk saya. Jadi kalau saya sekarang mengerjakan untuk Anda juga harus mengerjakannya untuk yang lain. Jangan pelit seperti itu. Yaitu namanya kita hidup untuk membahagiakan orang lain, untuk membuat orang lain lebih maju, lebih baik lagi. Itu unsur pendidikan yang saya hidupi, filosofinya gitu. Satu itu membuat orang lain lebih bahagia, lebih baik, lebih pintar, lebih. Yang kedua tadi prioritas. Itu jadi bagian. Kalau Anda nanti buka status saya di WA, ada yang prioritas itu. Nanti lihat saja di WA saya, karena itu sudah bertahun-tahun. Urutan prioritas saya adalah 1, cinta Tuhan, 2, cinta keluarga, 3, cinta pekerjaan, 4, cinta pelayanan. Baik Pak, apa harapan Bapak untuk hari-hari yang akan datang Pak, untuk kemudian hari ke depan ini, harapan Bapak? Ya tentu menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik, lebih maju dalam banyak hal. Jangan lagi ada pertikaian, tetapi membagikan. Sekarang itu hidup berkolaborasi. Ya, di dunia kampus sekarang ini ada istilah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pak Jokowi kemarin dalam pertemuan rektor itu menantang, hei para rektor, Anda bertanggung jawab ketika mahasiswa itu di kampus, juga ketika mahasiswa di luar kampus. Artinya ini kehidupan di kampus dan di luar kampus ini menjadi kurikulum yang menyeluruh, yang komprehensif. Dulu orang belajar PAK hanya tahu PAK. Sekarang orang belajar PAK bisa sambil belajar komputer.
bisa sambil belajar fisika, bisa sambil belajar, demikian juga yang jurusan fisika misalnya, sambil belajar musik, sambil belajar konseling Kristen. Itu sangat memungkinkan dengan MBKM itu. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu ya. Jadi bisa itu dilakukan. Jadi saya merasa wah, dulu ada istilah IPA dan IPS. IPA sendiri, IPS sendiri. Sekarang di zaman Pak Jokowi ini nggak ada. Semua harus sinkronis. Untuk apa kamu belajar ilmu, tapi kalau nggak ada, untuk apa penelitian dibuat banyak-banyak lalu nggak ada implementasinya, aplikasinya. Itu sama saja terpisah kehidupannya, seolah-olah ini surgawi, ini duniawi. Seperti itu. Coba mari kita sinkronkan. Yang PAK juga belajar teknik misalnya, yang teknik belajar musik, fisika belajar musik, belajar PAK dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita saling, ketika kita keluar sana orang taunya lulusan UKRIM. Prodinya apa? Prodi saya adalah fisika. Anda hanya tahu tentang fisika? Oh tidak, saya juga bisa berkhotbah. Lulusan fisika bisa berkhotbah. Saya mengajar sekolah minggu, Pak. Itu poin penting. Orang teologi konseling Kristen misalnya. Apa Anda hanya belajar konseling saja? Oh iya enggak. Saya belajar paduan suara juga, saya belajar menyanyi, tetapi saya juga kadang ikut bantu memasang solar cell. Solar cell? Itu pelajaran fisika? Ya, saya bisa melakukannya. Itu terlihat, itu tampak, itu bisa dipelajari dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Saya ambilkan yang ekstrim ini. Kalau dengan manajemen itu kan nggak terlalu ekstrim, manajemen dengan teologi konseling Kristen dekat. Tapi kalau teologi konseling Kristen dengan beton di teknik sipil, jauh. Dengan solar cell di sana itu kan jauh. Tapi kalau itu bisa sinkronis, kolaboratif, saya kira baik. Jangan pernah mengerjakan semuanya sendirian. Karena ada sumber daya di sana yang bisa, kamu bisa bantu aku enggak? Lalu kemudian orang sana juga, aku perlu loh kemampuan yang kamu miliki itu. Boleh nggak kita barter? Kamu bantu aku bantu kamu. Oke, baik. Udah nggak usah bayar apa-apa. Tetapi kalau kita harus sendiri semuanya, waduh, terlalu mahal. Mengejarnya terlalu lambat dibandingkan dengan orang yang berani hutang. Betul nggak? Kita nggak berani hutang, sulit nanti. Tapi kalau kita bisa barter dalam MBKM itu, saya kira baik. Jadi semoga itu terjadi dan bukan barter bojo ya. Nggak boleh, Pak. Kalau itu tetap nggak boleh. Kalau barter Alkitab dengan aplikasi Alkitab yang lain dengan ini, silakan seperti bisa. Itu masih bisa. Jangan barter bojo. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, Pak. Masuk ke poin pekerjaan ini, Pak. Saat ini kan jabatan Bapak itu sebagai rektor di UKRIM sendiri, Pak. Nah, kalau boleh tahu sebelum Bapak bergabung di UKRIM, ataukah pernah bekerja di tempat lain atau sebagai pengusaha atau apa, Pak? Wah, itu rahasia yang akhirnya harus dibukakan. Jadi jarang sekali orang bertanya itu. Saya lulus tahun 90, lalu kemudian sejak tahun 88 saya sudah menjadi asisten dosen. Pada tahun 85 saya sangat bingung ketika saya direkrut oleh Ibu Dekan FAK waktu itu, Mendiang Sarya Marantika, Dr. PhD. Beliau merekrut saya ikut workshop dosen Pak. Saya baru tingkat 2. Lalu saya masuk 83, kemudian 84, 85. Diajak 85 November itu. Baru tingkat 2 ikut pertemuan dosen. Emang kita ini siapa? Mau jadi tukang foto kali ya? Ya udahlah, kita foto-foto aja. Saya dengan Pak Hari Santoso itu ikut pertemuan dosen. Yang lainnya tuh dosen semua senior. Saya ikut. Yang saya tahu saya catat, yang tidak tahu ya saya biarkan saja. Atau ini ngomong apa para dosen ini? Ya, ada yang usianya udah 60, ada yang 50. Saya waktu itu baru 25. Seperti itu. Apa ini? Ya sudah. Tapi rupanya pimpinan itu sudah semacam mempersiapkan saya akan jadi dosen. Mungkin kemampuan saya dilihat seperti itu. Kemudian akhirnya setelah lulus, betul saya ditangkap sendiri oleh Pak Kris. You mau kemana setelah ini? Belum, Pak.
tapi mungkin kemungkinan paling jauh, ke negeri paling jauh. Di mana itu? Di Papua. Karena begini, ayah saya memang guru SD, ayah dari calon istri saya juga guru SD. Istri saya 9 bersaudara. Saya meskipun 3 bersaudara, ayah saya hutangnya banyak untuk kehidupan. Guru SD pada waktu itu, meskipun guru negeri, sebelum zamannya Gus Dur, itu rendah sekali. Gaji guru, gaji PNS baru naik itu masa Gus Dur dan Megawati dan SBY, seingat saya. Itu bukan naik tapi ganti memang numerisasinya itu. Nah, saya merasa saya harus pergi paling jauh supaya kalau tidak sukses orang tua nggak usah dengar. Kalaupun saya harus mati di tempat orang di Papua itu, ya nggak apa-apa. Toh memang itu akan menyedihkan, tetapi ya sudahlah, nggak lihat bangkainya seperti itu. Udah bertekad untuk pergi ke tempat yang jauh itu, meskipun tempat yang jauh itu belum tahu di mana dan bagaimana cara kesananya. Ya kami akan cari cara. Tapi kemudian ditawari, coba you doakan, you bantu Pak Kris saja di Ukraina. Lalu saya datang ke orang tua menceritakan itu yang didoakan Bapak Ibu nak. Jadi kamu harus bersyukur untuk tawaran itu, diterima, itu berkat yang luar biasa. Lalu diterima. Jadi saya kalau ditanya pernah bekerja sebagai apa di mana, belum pernah. Jadi begitu selesai pendidikan, saya langsung menjadi dosen. Saya telah menjadi asisten dosen 2 tahun sebelum itu, membantu orang guru senior saya, dosen senior mengajar. Seperti itu. Ya. Baik Pak, untuk saat ini kan jabatan Bapak di Universitas Kristen Immanuel sebagai rektor Pak, dan itu kapan Bapak mulai menjadi rektor, dan tadi sempat Bapak mengatakan saya itu ingin menjadi wakil rektor saja. Kenapa Bapak bisa jadi rektor Pak? Kalau boleh tahu Pak. Wah ini agak sulit diceritakan ya, karena menyangkut banyak orang. Saya akan menceritakan yang dari sisi yang tidak terlalu jujur. Ya, tidak terlalu jujur. Rektor mungkin kalau di PTS lain itu orang sudah tahu gajinya 20 juta, seperti itu. Pakaiannya begini, parfumnya begini, kendaraannya begini, rumahnya begitu. Tapi saya kasih tahu, sampai hari ini kami baru mau akan pindah rumah baru setelah 29 tahun mengontrak. Kenapa mengontrak? Ya karena memang tidak cukup uang untuk itu, pun ketika mengontrak harus pinjam. Mengontrak 3 tahun, 2 tahun harus lunas supaya yang 1 tahun bisa untuk ancang-ancang pinjam kontrakan lagi, seperti itu. Nah jadi apalagi kalau jadi rektor harus memikirkan semuanya lah, memikirkan diri sendiri aja susahnya bukan main. Harus memikirkan dosen itu, dosen ini, bagaimana menaikkan gaji mereka. Lebih suka menikmati kenaikan gaji yang diusahakan oleh pimpinan saya daripada saya sebagai pimpinan bagaimana ini mengatur gaji. Seperti itu. Itulah sebabnya cari rektor di UKRIM agak susah. Sejak zaman Pak Samuel Handali tidak mau jadi rektor. Entah alasannya mungkin berbeda dengan kebanyakan kami. Tapi kami bertiga merasa waktu itu, saya Pak Mujono, Bu Erina, berat ini, nggak mudah meskipun orang lain. Contoh analogi yang sama. Saya pergi ke Amerika 2 kali bersama Pak Kris itu. Ada salah satu dosen yang sudah tidak di sini lagi tugasnya, dia pindah ke perguruan tinggi lain. Dia dekati saya, Pak Eka, mbok tolong saya itu didaftarkan. Saya juga pengen nih ke Amerika itu. Silakan daftar sendiri. Pak Eka lah, tolong daftarkan. Saya aja nggak daftar kok, saya dicari kok. Nah itu masalahnya. Orang yang mau pelayanan, orang yang mau ini, pimpinan itu tahu siapa orang yang pas menduduki posisi itu. Itu masalahnya. Memang kami ada pemilihan, iya. Tapi kemudian ada yang mengundurkan diri, ada 2 maju ini terus dipilih. Saya nggak tahu bagaimana ketentuan dari rapat yayasan, itu kan yayasan saya nggak tahu. Dan akhirnya saya yang ditetapkan jadi rektor. Sekali lagi, kenapa lebih suka jadi wakil rektor? Hidup saya seperti, saya menganalogikan seperti Yohanes Pembaptis atau Tenzing Norgay. Saya ingin segini sajalah
ya 9 sajalah kalau nilai itu, jangan 10. Karena kalau 10 terus mau naik ke berapa? Naik ke 11, itu namanya jatuh, ya kan? Masa ada nilai 11? Sangat jarang ada orang memberi 12 poin, itu kan jarang. Nilai tertinggi biasanya 10. Tapi kalau 9, ada tantangan untuk naik lagi. 9,5 atau ke 10. Meskipun kalau sudah 10 ya merasa sudah, oh saya sudah garis akhir ya. Saya akan jadi apa setelah ini? Seperti itu. Apalagi tantangan saya. Jadi itu bahaya untuk orang muda ya. Kalau saya sih memang mungkin ya sudah dari sisi umur mungkin sudah waktunya. Sekarang saya 57. Kalau Tuhan percayakan saya memimpin UKRIM lagi sampai tahun 2025, itu artinya 4 tahun lagi saya sudah 60 sekian. 65 dosen itu selesai, berhenti, pensiun sebagai dosen yang ber-NIDN. Jadi oke lah, saya tinggal beberapa tahun kalau Tuhan izinkan saya. Tapi kalau misalnya Tuhan arahkan saya pergi kemana lagi, ingat Yunus yang sudah menolak ajakan Tuhan, akhirnya diambil juga paksa oleh Tuhan. Kamu harus ke sana. Jadi dalam hal itu saya akhirnya nyerah. Tuhan, saya sudah memperlengkapi diri saya sedemikian rupa. Dan ketika orang memberi amanah, mempercayai saya bisa di situ, mari Tuhan, saya merasa nggak mampu. Saya serahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan yang memberi kemampuan. 2 tahun ini berjalan. Jadi tahun 2019 itu mestinya masih Pak Hendali, tapi Pak Hendali berhenti pada tahun 2019 karena usia 65 tahun. Beliau mau kontraknya sampai usia 65 tahun. Yang penting lembaga ini harus maju. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kerinduan ingin menjadi seorang konselor Kristen, mari bergabung bersama kami program studi Teologi Konseling Kristen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta.